Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Explore Mystery. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dunia gaib ya teman-teman. Cerita ini saya dapat dari Twitter yang bernama @cerita_setan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke cerita horornya. Namanya Arya. Dia cewek dari Bandung. Bisa dikata dia ini punya banyak pengalaman horor ketika di tempat kerja. Sering ditampakin setan, tapi sayangnya Arya ini nggak bisa komunikasi atau berinteraksi dengan mereka. Kita lanjut. Awal mulanya ketika umur 3 tahun, di saat ibunya meninggal, tepatnya waktu malam ketiga tahlilan, Arya melihat ada sosok yang menyerupai ibunya, sedang melambaikan tangan ke arahnya. Tapi karena Arya ini nggak bisa dengar, dia cuma bisa lihat gerakan bibirnya saja. Kalau nggak salah nangkep, sosok itu ngomong seperti ini. "Neng, kadia gelis." Nah, itu tadi bahasa Sunda ya teman-teman, yang artinya, "Neng, kesini cantik," gitu. Oke, kita lanjut. Arya masih ingat betul kalau itu mirip sama ibunya. Sampai dibilang bibinya kalau ada ibu di situ. Tapi bibinya Arya ini langsung nyuruh Arya buat jangan perhatiin sosok itu. Dan kemanapun dia pergi, Arya selalu digangguin ya. Arya ini hidup sebagai anak yatim. Dari kecil dia sudah mandiri karena ayahnya ninggalin Arya dan kakaknya begitu ibunya meninggal. Jadi ayahnya Arya ini menikah lagi dan tidak memperdulikan mereka berdua. Sejak kecil Arya ini jadi anak yang murung, jarang main karena teman-teman seumurnya sering ngebully si Arya ini. Mereka bilang, "Ibu kamu mah matinya jadi kuntilanak." Ya begitulah anak-anak yang gak ngerti apa-apa. Tapi bukan itu yang mau dibahas, melainkan tempat dia PKL di salah satu polsek di Bogor yang berhantu. Di sini saya memakai sudut pandang pertama. Singkat cerita, setelah aku lulus SMK tahun 2009, aku menjadi tenaga honorer di Polda Jabar, Jawa Barat ya. Cukup lama aku di sana, mungkin 3 tahunan. Lalu di awal tahun 2012, aku kena mutasi pindah di Polsek daerah Bogor. Mau gak mau, aku harus mau karena aku juga butuh uang buat biaya hidupku. Seperti itu pikirku. Aku masih ingat betul, aku sampai salah bus. Sore itu aku pergi ke daerah Parung Baru. Seharusnya aku naik dari terminal Lawi Panjang, tapi aku justru malah naik ke daerah Cileunyi. Jadi aku sampai Ciawi tengah malam. Sesampainya di Ciawi, aku lihat di sana ada sebuah warung kecil, namun sudah tutup. Aku jalan ke arah sana lalu duduk, aku rogoh ponselku, dan aku mengabari Kanit Sors Polsek berharap aku bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya ada yang mau jemput aku ke Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal, aku masih merasa biasa saja. Tapi suasana malam itu begitu sepi. Entah kenapa kendaraan jarang sekali ada yang melintas, membuat malam itu terasa sangat lama. Aku peluk tas ranselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat sampai tiba-tiba mataku terasa pedas. Aku ketiduran sepersekian detik, kalau orang Sunda nyebutnya nundutan. Ketika aku tersadar, kembali di sebelahku persis sudah ada perempuan yang sedang duduk. Dia memakai pakaian sobek warna hijau, rambutnya panjang sampai bawah. Sebagian wajahnya tertutup rambut kecuali mulutnya. Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata, "Bade kemana gelis tengah wengi ki?" Tapi sial, di akhir kalimatnya dia tertawa cekikian.
Aku panik, aku tutup wajahku sambil menangis, badanku tiba-tiba kaku dan lututku rasanya lemas tak bertulang. Sebisaku aku baca doa, tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya. Semakin lama aku berdoa, semakin kencang tertawanya. Bahkan sampai cekikan bak seperti menertawakan orang yang lagi ketakutan. Entah berapa lama aku memejamkan mata, sambil berdoa tiba-tiba ponselku berbunyi. Dengan sigap tanganku merogoh ponsel di saku. Dan seketika wanita itu hilang, aku sampai bingung, kok aneh ya? Malah bunyi ponsel berdering, dia takut. Setelah aku pastikan tidak ada wanita itu lagi, aku angkat teleponnya. Ternyata salah satu anggota yang mau jemput aku sudah sampai. Saya tunggu di depan Alfamart, depan terminal ya Neng, katanya. Yah, kalau aku tahu di situ ada Alfamart 24 jam, ngapain aku nungguin di sini? Ah, sudahlah, aku sedikit kesal. Tanpa buang-buang waktu, aku lari secepat mungkin. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan. Ternyata sosok wanita itu muncul lagi dan sedang duduk seperti tadi. Dia melambaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal. Karena aku juga takut, aku abaikan sosok itu dan terus berlari. Sesampainya di tempat penjemputan, aku bertemu dengan anggota polsek. Namun Mas Akmal, samaran ya. Kok gemeteran kenapa? Tanya Mas Akmal. Gak apa-apa ah, takut aja kalau ada orang jahat, makanya aku lari. Di perjalanan waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya aku sampai di polsek sekitar jam 3 pagi. Kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama aja. Selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu aku melihat ada sekelebat sosok perempuan menggendong bayi, kira-kira bayi umur 1 tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Ah, mulai deh. Kayaknya tiap hari aku bakal ketemu sama mbaknya. Batinku kesal lagi. Ketika masuk polsek, yang aku lihat di sana ada anggota serse, namanya Mas Kabut dan Pak Eko, yang bertugas di SPK. Aku berkenalan sama beliau. Kebetulan sekali Pak Eko juga orang Bandung, jadi setidaknya bisa mengobati kangen rumah walau baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas. Sedangkan di depan polsek ada masjid. Bangunan polsek ini mempunyai 2 lantai, yang mana di lantai 2 adalah kamar mes. Aku kebetulan dibolehkan sama Mas Kabut untuk menghuni salah satu kamar di mes tersebut. Oh iya, di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, anggota Intel yang kebetulan kalau malam bertugas, kalau siang tidur. Sedangkan di sebelah kiri dihuni oleh Pak Hari sebagian patroli. Beliau jarang menempati karena sering pulang ke rumah kecuali ketika piket malam. Sekitar jam 4 lebih, suasana masih sepi. Sedangkan Pak Hari dan Pak Karno belum balik bertugas. Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani Mas Kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengucapkan salam sebelum masuk ke kamarku. Tiba-tiba aku mendengar dengan jelas ada yang menyahut salamku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya perempuan, agak serak, sedangkan di situ hanya ada aku dan Mas Kabut. Aku kaget dan sebentar menatap Mas Kabut yang di sebelahku. Selamat datang ya Neng, semoga akrab, hehehe. Celetuk Mas Kabut spontan. Loh, aku pun kaget kok Mas Kabut bisa tahu kalau ada yang jawab salamku. Ketika aku tanya, dia buru-buru untuk berpamitan.
Tapi sebelum Mas Kabut bergegas turun, Mas Kabut memberi peringatan padaku, "Neng, saya tinggal ya, saya masih ada kerjaan. Oh iya, ntar kalau sholat ke masjid, jangan di sini, masjid depan polsek itu ya," ucap bapak yang tadi temanin saya, yaitu Bapak Kabut. "Satu lagi Neng, toilet tadi sudah lihat kan di bawah? Hati-hati ya, banyakin ngaji aja." Oke, aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Baiklah. Balik lagi ke cerita, sebelum aku tidur, aku sempatkan untuk mengabari orang rumah sembari menunggu azan subuh. Dan waktu yang aku tunggu pun tiba. Azan subuh berkumandang, waktunya sholat subuh. Ternyata peringatan soal sholat di masjid itu ada alasannya. Aku benar-benar lupa soal itu. Setelah wudhu, aku langsung menunaikan 2 rakaat subuh di kamar. Baru rakaat pertama, tepat di belakangku ada makmum perempuan, dan perempuan itu yang sempat aku lihat di bawah. Perempuan yang menggendong bayi. Jangan terganggu sama yang di belakang, please. Itu setan, batinku. Dan tahukah kamu, itu rasanya sholat subuh 2 rakaat berasa sholat tarawih. Lama banget, sumpah. Sedangkan wanita yang di belakangku itu semakin lama suara cikikikannya semakin girang. Setelah merasakan kengerian itu, akhirnya 2 salam aku ucapkan, aku selesai. Walau begitu aku mengucapkan salam dengan mata terpejam, aku benar-benar takut. Itu pun aku duduk terus di atas sajadah sambil aku ketiduran. Dan gak lama aku dengar ada orang yang menggedor pintu. "Woi, tetangga, baru ya? Bangun, sudah 6:30, itu Pak Karno." Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi yang berada di bawah. Kebetulan di bawah kamar mandi ini adalah cermin gede banget. Jadi ketika aku lagi gosok gigi sambil nunduk, aku merasa di belakangku ada sosok wanita yang gendong bayi itu. Tapi pas aku bangun, sosok itu hilang. Ya ampun, sampai mandi aja diikutin, ucapku. Selesai mandi, aku pakai pakaian kerja. Aku langsung keluar cari sarapan. Tak lupa aku juga menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana ada anggota yang nyeletuk bilang gini, "Wah, anak Bandung hebat-hebat ya. Semoga betah ya temenan sama Nyai." Hahaha, ucap anggota-anggota yang ada di polsek tersebut. Aku gak begitu menggubrisnya. Aku hanya melempar senyum. "Mari Pak, saya cari sarapan dulu." Sesampainya di warung, ternyata sudah ada salah satu anggota yang sedang sarapan juga. "Neng, baru ya? Yang dari Bandung?" tanya anggota polisi itu. "Iya Pak, nama saya Arya." "Oh, Arya, semoga betah ya. Ingat, kalau sholat di masjid aja. Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak anggota yang lain. Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu." "Hehehe, makasih ya Pak. Oke, saya duluan. Makan kamu saya bayarin ya." "Alhamdulillah, makasih Pak." Bapak itu kemudian berlalu begitu saja. Gak lama setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pamit pulang setelah menunjukkan ruangan kerja untukku. Ternyata ruanganku bersebelahan dengan ruang tahanan. Saat itu aku lihat ada anak seusiaku dikurung. Karena penasaran, ketika jam istirahat, aku memberanikan diri masuk dan bertanya pada tahanan itu. Aku lihat di papan yang bertulis nama lengkap dan tanggal lahir serta alamatnya. Ternyata dia lebih tua setahun dariku. "Kamu kenapa ditahan?"
Aku nendang anak tetangga sampai giginya tanggal, kata si tahanan. Gak lama berbasa-basi, aku masuk lagi ke ruangan kerja. Kebetulan posisi mejaku pas banget dekat pintu dan ada rak buku di pinggir sebelah kanan. Di ujung mata aku lihat ada anak bayi sedang berjalan, tapi jalannya ini aneh. Dia jalan ke dinding naik ke atas, sontak aku langsung baca doa sebisaku dan akhirnya sosok itu menghilang. Ya Allah, ini baru sehari, gumamku. Jam kerja pun selesai, aku langsung mandi, kemudian sholat asar. Dan alhamdulillah sholatku lancar, aku gak peduli ada gangguan di belakangku. Akhirnya bisa rebahan walau di sini panasnya luar biasa. Singkatnya, azan maghrib berkumandang, aku langsung ke masjid depan polsek. Setelah polsek, aku ke warung Padang dulu buat makan. Tibalah waktu yang aku tunggu teleponan sama Ayang. Ketika teleponan masih jam 9, aku dengar di bawah ramai orang. Mungkin ada kasus baru, pikirku. Tapi gak lama kemudian mendadak sepi sekali. Seperti gak ada orang satupun. Karena aku masih teleponan, aku jadi gak begitu gubris. Tapi seolah mereka itu gak percaya capek, tiba-tiba dengar ada orang yang mainin sendal jepit yang merek Swallow. Ketika aku tajamin pendengaran, ternyata benar. Sendal jepit itu gerak seperti jalan di tempat. Aku mendekat, telinga aku tempelin ke pintu. Semakin jelas, semakin cepat, seperti berlari di tempat. Pikirku ini mungkin ulah anggota yang iseng. Aku bilang ke pacar kalau ada orang yang iseng ke aku. Kebetulan kita lagi video call, aku sengaja mau langsung pergokin dia. Pas aku buka sambil pegang HP, itu sandal masih di posisi lari di tempat tanpa kaki. Sontak aku langsung banting pintu, lari ke arah kasur dan nutup pakai selimut. Malam itu aku nggak ingat, karena aku tiba-tiba saja ketiduran dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat. Dan gangguan nggak sampai di situ saja. Malam berikutnya sekitar jam 10, aku dengar ada yang teriak minta tolong. Suara itu berasal dari bawah. Aku langsung buru-buru turun. Pas aku lihat di ruang tahanan, si Ilham tahanan itu sedang menangis kejer di pojokan. Dia ketakutan. Loh, Mas Ilham kenapa? Kok ketakutan gitu? Bukannya jawab pertanyaanku, dia malah minjem HP katanya mau telepon mamanya. Kak, boleh pinjem HP buat nelpon ibu? Ya, karena aku juga kasihan, aku pinjemin dia. Dan si Ilham itu langsung telepon ibunya sambil nangis. Inisiatif aku ambilin air mineral biar Ilham lebih tenang. Lalu setelah tenang, dia cerita ke aku. Kak, tadi di kamar mandi tahanan ada tambang gelantungan gitu. Terus tambangnya kayak berayunan kanan kiri. Terus ada suara perempuan, Ilham, sini, Ilham, sini. Gitu kak, aku takut kak, makanya aku langsung nangis di pojokan. Di sini aku ngobrol sama Ilham dibatasi sel ya. Terus aku tengok ke kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku lihat, memang ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang gendong bayi sambil tersenyum. Dan bayi itu memiliki gigi runcing dan hitam. Sontak saja aku langsung beristighfar dan pamit ke Ilham. Gak tahu deh si Ilham gimana waktu itu. Setelah serentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa Ilham, sel tahanan kosong beberapa minggu, sampai akhirnya diisi pelaku pencurian mobil dengan modus rental. Aku lupa namanya siapa, tapi sebut saja Pak Ujang. Jadi Pak Ujang ini babak belur dihajar massa sampai gak bisa duduk, saking sakitnya. Si Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku karena anggota Sarsel lainnya suka marah kalau aku terlalu baik ke tahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang nangis. Aku pikir karena sakit, ternyata Pak Ujang lihat ada perempuan lagi duduk di kursi depan sel, kursi pengunjung tahanan. Dia bilang,
Perempuan itu melambaikan tangan ke Pak Ujang sambil terus senyum menyeringai. Saat itu serse lagi keluar semua. Karena banyak laporan begal kendaraan bermotor, aku bingung harus bagaimana. Sedangkan Pak Ujang gak berhenti nangis minta ditemenin. Aku tinggal Pak Ujang karena jam 9 malam aku sudah ngantuk. Tak lupa juga aku bilang ke Pak Ujang untuk selalu berdoa. Kasihan juga aku sebenarnya sama Pak Ujang ini. Soalnya kondisinya sudah parah banget. Tapi mau apa dikata, aku sudah ngantuk berat dan malam itu aku bobok minyak tanpa gangguan. Karena sudah terbiasa bangun pagi, jam 4 subuh aku sudah bangun. Ketika aku turun tangga, aku lihat pintu tim 1 serse terbuka. Aku lihat di sana ada Mas Hari. Dia kayak kejang-kejang begitu dengan wajah tertutup bantal sofa. Seperti orang kecikik suaranya. Tahu kan suaranya? Buru-buru aku angkat bantal dari wajahnya, Mas Hari langsung bisa nafas. Kenapa? Tadi kok kayak kejang-kejang gitu? Mimpi tenggelam apa gimana sih? Neng tahu nggak? Saya mimpi didudukin AWW, ngais orok di kepala saya terus saya engap, Neng. Gak bisa nafas. Terus gimana? Ceritanya eta bantalnya ada di muka. Saya memang tidur nutup muka pakai bantal, Neng. Kalau gak gitu digangguin mulu. Setelah itu berlalu tanpa gangguan dan si Pak Ujang yang tahanan itu dititipkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya yang gak memungkinkan. Karena waktu di polsek kondisinya sudah parah, ditambah menurut cerita, Pak Ujang setiap malam digangguin terus sama sosok perempuan itu. Bahkan bayinya sampai nemplok di perut Kang Ujang, makanya setiap malam Pak Ujang ini teriak-teriak ketakutan. Malam itu giliran tim 2 piket. Kebetulan tim 2 ruangannya di tengah. Anggotanya ada Aibtu Mas, Iman, dan ada nama samaran semua ya. Di ruangan tim 2 itu ruangan paling mistis kalau menurutku. Karena si Iman itu doyan banget gambar-gambar sosok Nyi Roro Kidul. Sampai-sampai gambaran itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu kebetulan aku masih kerja karena ada wasrik ke Polres. Wasrik itu semacam laporan tahunan Polsek ke Polres. Aku masih bekerja dengan Aibtu Mas. Aku lagi pakai komputer ganda yang kebetulan menghadap ke mejanya Mas Iman. Ketika masih ada Aibtu Mas, itu suasana masih aman-aman saja. Ketika Aibtu Mas keluar, itu mata lukisan yang nyala semua. Seolah-olah nyata, jadi mata lukisan itu seperti melirik-lirik gitulah. Aku langsung keluar karena jujur, itu aku takut banget. Aku nungguin di tangga sampai Aibtu Mas kembali ke ruangan. Dan alhamdulillah, tak lama Aibtu Mas balik lagi dan kami kerjain bahan untuk wasrik sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu aku pamit tidur karena sudah ngantuk banget. Lalu Aibtu Mas bilang gini ke aku sebelum aku keluar. Neng, saya pinjam kunci ruanganmu. Saya gak kebagian sofa, anggota yang lain tidur di sofa. Saya mau tidur di ruangan kamu aja pakai karpet musola, kata Aibtu Mas. Ya Pak, silakan, kataku sambil nyerahin kunci ruangan. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, aku kaget. Aku dengar ada suara teriakan dari bawah, aku langsung turun. Di sana Aibtu Mas sudah lari tunggang langgang keluar ruangan. Ketika aku tanya kenapa, beliau bilang ada yang duduk di perutnya tapi awalnya gak ada siapa-siapa. Terus Aibtu Mas malah nantang. Sini loh. Macem-macem sama gua, gak takut gua. Kedua kalinya, perempuan yang duduk itu nampakin diri sambil duduk di perut Aibtu Mas sambil gendong bayi. Dan perempuan itu senyum menyeringai sambil cekikikan. Akhirnya dia tidur di kursi SPK di depan biar ada temannya. Karena orang SPK pasti pada gak tidur, sebenarnya ruangan tahanan ada isinya itu menjadi nilai plus buat aku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu gak bakal gangguin aku. Dia lebih memilih gangguin para tahanan. Kebetulan beberapa minggu itu tahanan rame sampai ada aja kejadian yang lucu.
Ada 5 pengedar sabu-sabu yang ketangkap. Pas di dalam sel, mereka semua ketakutan setelah melihat perempuan setan itu nampakin dirinya. Sampai akhirnya kelima orang itu mutusin buat sholat berjamaah, mendadak soleh. Saat itu mereka sholat subuh. Aku turun dari kamar, kebetulan Mas Kabut juga mau sholat ke masjid. Karena beliau sedang piket juga, kita mergokin kelima tahanan itu sholatnya salah. "Kalian ngapain?" tanya Mas Kabut. "Sholat bang, kiblatnya salah, bukan ke sana," kata Mas Kabut. Aku dengarnya itu sambil ketawa. Niat mereka udah bagus, tapi tetap salah kiblat. Mas Kabut karena juga penasaran, dia nanya lagi, "Kenapa mendadak sholat?" katanya. "Setelah malam mereka digangguin sama kuntilanak bawa bayi." Aku dan Mas Kabut yang sudah terbiasa ya cuma bisa ketawa. Mas Kabut malah bilang gini, "Pantesan gak keliling, lagi hobi gangguin pengedar sabu ya ternyata." Masih di hari itu siang kalau gak salah, aku kebelet pipis. Aku lagi nungguin orang keluar dari WC. "Kok lama ya?" Kira-kira 15 menitan aku nunggu. Karena di dalam ada suara keran menyala, aku gedor-gedor kok gak ada yang nyahutin. Akhirnya aku manggil Pak Sapon atau tukang kebun polsek buat dobrak WC-nya. Pas didobrak, itu air deres keluar karena di pembuangannya mampet. Ternyata di lubang itu ada yang nutupin. Ketika kita cek ke dalam, ternyata lubang pembuangan itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Pas diurai sama bapak kebun tadi, itu panjangnya sekitar ada kalau 1 meteran. Kita berdua langsung bergidik ngeri, akhirnya dibuang ke tong sampah. Dan pada akhirnya, lambat laun saya bekerja di Polsek Bogor ini, saya baru mengerti kalau ibu-ibu yang sering gendong bayinya itu, yang sering mengganggu, dulunya ibu-ibu itu adalah orang yang pernah ditahan di sel di kota Bogor ini. Dia dulu pernah melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, sehingga dia di sel. Dan kemungkinan dia di sel itu stres karena di penjara. Dia akhirnya bunuh diri. Dan pada akhirnya dia sering gangguin orang-orang yang berada di sel Bogor tersebut. Dan itulah cerita yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita yang saya buat. Dan terima kasih untuk Mas Kalong atau @cerita_setan sudah memberikan ceritanya di Twitter. Buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa terus dukung dan support channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang ada masukan, boleh komen di bawah. Semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.